Oke, udah Arya. Assalamualaikum. Udah fit Waalaikumsalam. Arya. Masya Allah. Udah sholat subuh. Alhamdulillah, Bang. Mana nih videonya? Nggak nampak nih muka Arya nih. Hah, nggak kelihatan, Bang? Cuman Udah mainkan on, udah on kok, eh, Bang. daun. Oke. Teman-teman yang Udah, lain sudah nampak apa wajah si Arya? Ya, udah ya, Bang. nggak tahu netizen ini. Netizen komentar dulu. Netizen. Ya, boleh dicek. Ini udah ada nggak? Bang Roji, cek dulu Bang Roji. Udah ada wajah si Arya ini. Rame. Ini. Oke lah. Baik. Bang, Abang Ah, ngelihat wajah Arya ya, Bang? enggak. Wah, Enggak, biasa kan terbagi dua gitu deh kan. Oh, udah kata Bang Roji, udah. oh udah. Mungkin kita Alhamdulillah. apalah pakai hijab ya kan, nggak bisa saling lihat. Tapi yang penting netizen dan kawan-kawan sekalian bisa lihat seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa fila rahimakumullah. Ini pagi hari ini yang berbahagia, marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berhadir pada agenda yang bermanfaat ini. Salat beriringkan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaatnya dapat kita raih dan sunnah-sunnah beliau dapat kita laksanakan. Wafila rahimakumullah yang terhormat teman-teman yang berhadir serta Arya dari dan kawan-kawan Ukmiat Dakwah dan kawan-kawan LDK Sumatera Utara maupun teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, tanpa memperpanjang kalam, marilah sama-sama kita al-maksurat bareng seperti itu ya. Eh, Silakan tafadhol Arya, pimpin apanya. Baik, baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali pagi hari ini dengan berzikir ya, al-maksurah zikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wa ma fil ard wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusulu minal ghayy faman yakfuru bit-tawu wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati usqa la kanufisoma laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum min zulumati ilan nar walladzina kafaru uliyahumut taqutu yukhrijunuhu min nuri ila zulumati ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum utukhfu yuhasubuku bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la inna nasi'na aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tahmil alaina milna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur alal qawmi kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri
hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi huwa fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. wa asbaha al mulku lillahi walhamdulillahi syarikalahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitrati til Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hima hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wasit fa'atim ma'alla ni'mat taqwa wa afiyataka wasit roka fil dunya wal akhirah. Allahumma asbaha fi mimmatin au bi ahdin min khalqi faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal wajhika wali azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridon nafsihi wa zinata arhi wa midada kalimatihi. Allazi la yudurru mahasbihi syahul ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusrika bika sayyi'an na'lamuhu wa nastaghfiraka lima la na'lamu. A'udzu bika limatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika mina ammi wal adani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wa bukhli wa a'udzu bika min khalabatil daini wa qahrir rijali. Allahumma afifi badani Allahumma afifi samaihi Allahumma afifi a'udzu bika minal kufri wa wal faqri wa a'udzu bika min adzabi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abadika wa ana ala a'dika wa wa'dika ta'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu.
bini'matika ala wa abu bidzanbi faghfirli فإنه لا يغفر la الذنوب إلا أنت yaghfiru illa anta أستغفر الله العظيم الذي لا الذي إله لا هو إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على سيدنا محمد وعلى محمد آله وعلى سيدنا محمد محمد كما كما صليت على صليت سيدنا على إبراهيم وعلى وعلى آل سيدنا إبراهيم إبراهيم و- وبارك على سيدنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل محمد كما محمد باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا سيدنا إبراهيم إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله والحمد وهو يحيي ويميت وهو شيء على كل شيء قدير قدير سبحانك سبحانك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علما وخط به قلمك وأعصاه كتابه ورد اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الأمين من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا خبال ناري وإجبار ليلي وأسوة دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتحدت على نصرتي ساريهتك فوسيل لهم ربيطا وأدم ودها وأدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وآيها بمعرفتك
wa amin ta'ala sahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, wassalli lahuma ala sayyidina Muhammad. Wassalli lahuma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hah? Pesan Mang Kiki dulu. Sana. Udah. Ini emang habis. Arya sudah selesai? Sudah, Bang. Nah, abang kalau tampilan abang kayak gini kayak nutup mata kan? Memang abang nggak nutup mata ini, nggak ngantuk abangnya. Abang memang ada keturunan Cina, jadi ada sipit-sipitnya. Oke, wafillah, rahimakumullah. Telah kita laksanakan bacaan zikir al-maksurat bersama teman-teman LDK 1 Sumatera Utara yang berhadir. Insyaallah menjadi keberkahan bagi kita semua, menjadikan ikhtiar bagi kita bersama kita raih ridha Allah Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini. Baik, agenda selanjutnya seperti biasa kita kultum ya. Kultum ini Arya kepanjangannya apa Arya? Kalau boleh tahu Arya. Macet-macet, Bang. Apa, Bang? Ini kita kan kultum. Ini kultum kayak mana nih? Kultum itu apa kepanjangannya Arya? Kultum kuliah 7 menit, Bang. Oh, abang kira kuliah tunggu makan. Nah, tunggu makan. Silakan Suaranya ya, kok nggak jelas tafadhol gitu, Arya, silakan Arya. Macet-macet, Bang. Ya, tafadhol Arya. Tafadhol. Nah, coba sih syaratnya. Udah mulai nih, Bang. Iya, mulailah tafadhol. Gas terus. Abang nggak nampak mukamu ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berapa kali mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, karena kita luar biasa, Masya Allah, diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, hingga nikmat Islam yang tiada gantinya gitu. Jadi harus dan wajib kita mengucapkan syukur alhamdulillah setiap detik dan setiap menit untuk apa? Untuk memberikan keberkahan kepada hidup kita di dunia ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bang Khalid dan teman-teman yang hadir pada live Instagram UPMI hari ini, pagi yang luar biasa yang diawali dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Allah melimpahkan pahala dengan berlipat ganda. Ingatlah, amalan sunnah pada bulan Ramadan akan dibalas seperti amalan yang wajib. Sedangkan amalan yang wajib akan dilipat gandakan hingga 10-70 kali lipat. Bahkan lebih itu ikhwah. Untuk itu sebagai orang yang beriman,
hendaknya kita jadikan Ramadan sebagai wahana untuk meraih pahalanya sebanyak-banyaknya dari Allah. Barang siapa melakukan puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 38. Alhamdulillah, hadis ini menyerukan untuk melandasi ibadah puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman berarti meyakini dan membenarkan kewajiban ibadah puasa yang diperintahkan serta meyakini pula pahala yang akan diberikan atas pelaksanaan puasa tersebut, ikhwah. Jadi kita membenarkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim jika seorang muslim berhasil melaksanakan ibadah puasa dengan landasan iman dan ihtisab, maka ia akan menjadi orang yang berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Nah, jadi ikhwah, amalan-amalan apa saja yang mungkin yang harus kita lakukan, kemudian apa sih kalau misalnya kita seorang muslimah gitu, hal-hal apa saja yang harus kita yakini selama di bulan Ramadan. Nah, meyakini kewajiban puasa Ramadan, seorang muslim tidak cukup hanya melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan, tetapi ia juga harus meyakini dan mengakui kewajiban puasa yang telah dilaksanakan, karena mengingkari kewajiban yang telah jelas adalah suatu kefuturan, sedangkan menggagalkan kewajiban karena malas-malasan, rebah-rebahan, kemudian tidur-tiduran itu adalah sebuah kefasikan. Selama ia masih mengakuinya sebagai suatu kewajiban. Meyakini pahala puasa Ramadan, di samping meyakini kewajiban puasa, seorang muslim hendaknya meyakini pahala puasa yang dilaksanakannya. Karena keimanan atas aspek yang inilah yang akan mendasari eksistensi ihtisab. Ihtisab itu niat meraih pahala ibadah dalam setiap ibadah yang dikerjakan. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, puasa yang bertujuan untuk meraih ridha dan cinta Allah itu adalah mutlak diadakan. Karena niat meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan prinsip yang terpenting yang harus melandasi segala ibadah yang dikerjakan. Ikhwafillah, mengharapkan pahala puasa itu merupakan salah satu prinsip yang harus melandasi ibadah, ikhwah. Sebagian ulama salaf berkata, barang siapa beribadah kepada Allah semata karena mengharap pahalanya, maka ia adalah murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut siksanya, maka ia adalah haruri. Ikhwafillah, barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah zindik. Barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berharap pahalanya, takut siksanya, dan ingin meraih cintanya, maka ia adalah mukmin sejati. Ikhwafillah, menjauhkan diri dari riya dan sum'ah itu adalah sebuah kewajiban, ikhwah. Karena sesungguhnya rukun ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan, hati yang bersih dan niat yang terhindar dari syirik, riya, summa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Itu Quran surah Al-Kahfi ayat 10, ikhwah. Nah, ikhwah, apa saja sih langkah-langkah untuk membangun iman dan ihtisab agar dosa-dosa kecil kita ini yang telah menumpuk ya kan selama sebelumnya itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwah, ikhlas. Kita harus ikhlas beribadah, yaitu beribadah hanya karena mengharap pahala. Jangan ada yang lain-lain, jangan ada yang ada kepentingan lain karena ibadah, karena atas dasar keikhlasan yang mengharapkan ridha Allah, bukan mengharap puji-pujian dari manusia, bukan dari kenikmatan dunia. Ikhwah, jadi dunia ini hanya sementara,
Kalau misalnya kita menghitung, ikhwah, hanya sampai 60 tahun, itu pun syukur alhamdulillah kita diberikan 60 tahun umur. Kadang kita 25 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi ikhwah kita kalau misalnya ingin beribadah dan mengikhlaskan dan mewakafkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di umur yang sekarang ini, ikhwah. Ikhwah, kedua mutabaah, yaitu beribadah. Sesungguhnya ketika kita mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, bersih dari unsur-unsur bid'ah dan kejahilan dan beramal. Wah, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antara yang terbaik perbuatannya? Itu surah Al-Kahfi ayat 7. Wah, sebagian ahli tafsir juga mengatakan siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya, ditafsirkan dengan siapakah di antara mereka yang amal perbuatannya paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan paling sesuai kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, jadi yang pertama itu tadi adalah keikhlasan, yang kedua tadi adalah mutabaah kita yang dijaga, ikhwah. Kemudian poin kedua yang ingin Ane sampaikan adalah memahami bahwa amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi 3 landasan amal prinsip kepada Allah. Yang pertama ini catat ikhwah. Yang pertama itu adalah raja, yaitu beramal karena berharap pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khaut, yaitu beramal karena takut akan siksa dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhabbah, yaitu beramal karena mengharap cintanya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wah, poin yang ketiga, senantiasa berkumpul dengan para ahli ibadah, berkumpul dengan orang-orang yang rajin beribadah akan menumbuhkan semangat beribadah secara tulus pada diri seorang muslimah, karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar senantiasa bersama-sama orang soleh, bersama orang-orang soleha, dan rajin beribadah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, mengharapkan perhiasan kehidupan dunia yang fasik ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan tidak mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya yang melewati batas. Itu surah Al-Kahfi ayat 28. Wallahu a'lam bishawab. Kadang amalan-amalan yang sering kita lakukan ini tidak memberikan dampak yang langsung, tapi sifatnya abstrak, ikhwah. Kemarin itu hari Jumat ya, mendengar sama-sama Khatib berkata ya, orang-orang sering melakukan amalan-amalan karena dia ingin mendapatkan hal yang langsung, yang turun langsung, yang didapatinya pada dirinya. Namun apa yang kita dapati itu adalah bersifat abstrak. Surga kadang tidak dapat dari sekarang, itu nanti, setelah nanti, ketika kita sudah beda alam gitu ya, Iwa. Nah, intinya jangan merasa karena Iwa belum tentu Ramadan kita ada selanjutnya, belum tentu kita bisa hidup selanjutnya. Jadi maksimalkan Ramadan kita pada Ramadan kali ini dengan mengamalkan, kemudian berbuat dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan dengan keikhlasan. Ya, ingat tadi ikhwah, yang pertama itu adalah keikhlasan, yang kedua itu adalah menjaga mutabaahnya. Agar apa? Agar kita bisa sampai kepada titik masuk Islam secara kafah, ikhwah. Itu mungkin yang bisa Ane sampaikan pada kultum pagi hari ini. Nah, semoga bisa menjadi pengingat kita bersama, pengingat kita, reminder ya, karena apa?
sebaik-baiknya pengingat adalah untuk kebaikan itu sendiri. Itu kata-kata dari siapa ya, lupa, nggak tahu. Jadi wah, itu aja mungkin dikembalikan kepada Bang Khalid. Masya Allah, syukron Arya yang telah menyampaikan kultum kuliah tunggu makan. Afwan, kuliah 7 menit. Jadi, iwafilah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, tafadhol pakai chat-chatan kolom komentar pun nggak apa-apa. Ini materinya menarik nih, apa? Agar puasa diterima oleh Allah. Ini materinya, ini luar biasa. Tafadhol Iwa, ada yang mau ditanyakan sebelum kita padakan? Oke, kalau nggak ada, ya mungkin sudah jam 6:30 juga. Teman-teman ada yang ingin beraktivitas lainnya. Wafilah, yang dapat kita simpulkan dari apa yang dikatakan Abang Arya tadi. Yang pertama, tentu menjaga keikhlasan itu penting di saat bulan Ramadan, apalagi di saat bulan berpuasa. Kemudian ada mutabaah, ini penting mutabaah ini, karena semua ibadah itu harus dipersiapkan dengan matang. Karena kalau kita mempersiapkan mutabaah, tentu kita mempersiapkan pula apa-apa yang diperlukan selama beribadah di bulan Ramadan. Kemudian raja dan haus, kita melaksanakan ibadah atas dasar takwa, kemudian mahabbah, kecintaan kita pada Allah Ta'ala. Kemudian izin sedikit juga, semalam ada ustadz bilang begini, kita jangan jadi generasi Ramadhani. Saya ulangi, kita jangan hanya menjadi generasi Ramadhani, tapi cobalah kita menjadi generasi Robbani. Karena kalau Ramadhani, Ramadannya aja kita ekstra beribadah. Tapi kalau Robbani, insya Allah kita selain bulan Ramadan semakin besar semangat kita untuk tahajud dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Baik, Iwafilah, mungkin Bang Arya ada closing statement. Baik, jadi Ikhwah, kita itu bukan generasi awalan Ikhwah. Kita juga bukan generasi akhiran, tapi kita adalah generasi penyambung yang menyambung risalah-risalah yang akan disampaikan, walaupun itu hanya satu bait, ya, walaupun itu hanya satu kata-kata, sampaikanlah pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan yang bisa mengingat sesama hambanya untuk kembali ke jalan, karena sejauh-jauhnya setiap hamba itu tersesat, maka di jalan kebenaranlah dia itu kembali, Ikhwah. Nah, sehingga sedikit pesan yang Ikhwah sampaikan kepada teman kita, kemudian sahabat kita, yang menjadi alarm untuk mereka, itu bisa menjadi pesan yang sangat fundamental, yang bisa mengingat dia bahwasannya dunia ini hanya bersifat sementara. Benar tadi kata Bang Khalid, bahwasannya kita itu jangan menjadi generasi Ramadan, tapi generasi Rabbani. Karena setelah Ramadan inilah sesungguhnya apakah kita tetap istiqomah di jalan yang mungkin yang hari ini kita terus melakukan amalan-amalan kebaikan, kemudian setelah Ramadan ini apakah kita terus-terusan gitu istiqomah gitu, yang setiap harinya kita tadarusan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan beribadah lainnya. Jadi insya Allah yang harus kita tanamkan adalah bahwasannya walaupun pesan itu singkat, sampaikanlah pesan itu kepada sahabat kita, teman kita, saudara kita,
itu bisa saja menjadi alarm yang terbaik untuk mereka ataupun kita sendiri. Itu afwan minkum fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Bang Darias Torus, Ketua Ukmiyah Dakwah USU, seperti itu. Maka wafila rahimakumullah, inilah dia agenda singkap selimut ya, mutabaah bareng dan kultum dari masing-masing LDK yang ada di Sumatera Utara. Ikhtiar kami, ikhtiar kita, ikhtiar seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan Ramadan ini menjadi bulannya yang berkah. Ikhtiar kita untuk menjadikan bulan Ramadan ini produktif dengan ikut pengajian, inilah ikhtiar kita. Terima kasih rekan-rekan semua yang telah berhadir pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, semangat menjalani aktivitasnya, dan semoga Allah jaga kita dalam keistiqomahan bertakwa. Mari kita tutup agenda ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya. Izin Ini cuma matikan ini.